Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Untuk jurnal scan pada kesempatan hari ini, kami akan mereview sedikit tentang salah satu artikel yang diterbitkan oleh Medscape ya pada bulan Mei tanggal 5 2023 tentang napping and atrial fibrillation risk, the long and the short of it. Jadi artikel ini menyampaikan tentang uh, tidur ya, istirahat atau tidur, dan juga atrial fibrilasi atau resiko atrial fibrilasi. Nah, disampaikan di artikelnya bahwa ketika seorang itu dia tidur lebih dari setengah jam per hari, maka ini erat kaitannya dengan angka kejadian atrial fibrilasi. Jadi ini salah satu gangguan di jantung, di mana jantung dia berdenyutnya kencang dan mengganggu irama jantung, sehingga dalam jangka panjang ini akan menyebabkan penyakit jantung ya, sehingga di artikel ini ya disimpulkan bahwa ketika seorang itu dia tidur siang ya lebih dari setengah jam ya, maka ini akan punya resiko ya. Cuman pertanyaannya, apakah ini akan langsung terjadi ketika seorang itu dia tidur siangnya dalam satu hari lebih dari setengah jam, kemudian dia akan langsung terrelasi? Maka jawabannya tidak. Dan ini akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Sehingga di antara edukasi yang memang sangat pas bagi mereka yang ingin istirahat di siang hari adalah hanya sekadar istirahat yang secukupnya saja, tidak menjadi kebiasaan seorang itu dia tidur siang lebih dari setengah jam, bahkan sampai berjam-jam dan sebagainya. Karena ketika itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, maka dapat mengganggu fungsi jantung dan dapat memicu atrial fibrilasi ya. Kemudian di bagian selanjutnya ini disampaikan bahwa ketika seorang itu dia lebih pendek istirahatnya, artinya kurang dari 30 menit per hari, maka dia akan bisa mengurangi risiko gangguan gangguan penyakit jantung. Nah, survei ini atau riset ini dilakukan dengan melibatkan 20.000 pasien. Nah, itu. Nah, jadi mereka diamati jam tidur siangnya, kemudian dilihat dampaknya pada fungsi jantungnya. Nah, ketika diperiksa ya, di observasi, ternyata mereka yang tidur siang itu lebih dari setengah jam per hari dan itu menjadi kebiasaan, maka bisa mengganggu fungsi jantung kayak gitu ya. Nah, seperti apa alasan kok bisa orang dengan tidur siang yang panjang dia bisa mengganggu fungsi jantung? Di artikel ini disampaikan ya bahwa ketika seorang itu dia tidur siangnya itu panjang ya, maka bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh atau yang sering disebut sebagai internal clock atau circadian rhythm. Jadi dalam tubuh manusia itu dia punya jam, dan jam ini ada di dalam sel-sel tubuh manusia gitu. Nah, ketika jam ini dia berubah settingannya, maka dia bisa mengganggu metabolisme tubuh manusia, termasuk juga fungsi dari jantung kayak gitu. Nah, ketika seorang itu dia tidur siangnya itu panjang ya berjam-jam, kemudian rutin setiap hari, maka ini akan memicu tidur siang, tidur malam yang akan lebih pendek kayak gitu. Karena umumnya seorang yang dia tidur siangnya itu panjang, maka dia tidur malamnya dia akan lebih pendek kayak gitu ya. Nah, ketika dia terlebih pendek tidur malamnya, maka dia akan lebih sering bangun atau more nocturnal awakening ya. Jadi di malam hari dia akan lebih sering bangun atau dia akan lebih sering melek gitu. Nah, ketika seperti itu efeknya, maka ini akan bisa mengurangi apa namanya aktivitas fisik pada pasien ya yang ada di siang hari gitu. Nah, ketika dia berubah atau ketika di malam hari itu dia malah melek, tidak digunakan untuk istirahat, maka dia akan mengganggu fungsi jantung ya. Karena secara settingan defaultnya, jadi malam hari itu memang digunakan untuk istirahat. Nah, untuk tidur dan sebagainya ya. Makanya ketika malam hari digunakan untuk melek atau memang untuk lembur dan ini menjadi sebuah kebiasaan, maka akan bisa mengganggu fungsi dari jantung itu sendiri. Ketika jantung dia ada atrial fibrilasi, maka dalam jangka waktu yang cukup panjang ini akan bisa menyebabkan gangguan jantung kayak gitu. Dan ini sangat tidak bagus bagi pasien atau kesehatan kayak gitu. Makanya di antara solusi yang bisa ditawarkan dari hal ini adalah ketika istirahat, ketika siang hari kita tidak begitu ngantuk, maka ya kita seperlunya saja istirahat di siang hari ya. Jadi dibatasi saja. Karena biasanya tidur siang itu cukup kalau hanya beberapa menit saja ya.
Artinya tidak perlu berjam-jam. Kadang seorang itu ngantuk di jam 11 siang, kemudian dia merem sebentar, kemudian dia melek lagi, itu sudah bisa menghilangkan rasa rasa kantuk. Sehingga dari artikel ini bisa menjadi satu bahan edukasi bagi tenaga kesehatan semuanya, khususnya bagi pasien-pasien yang mereka ada di resiko tinggi kena penyakit jantung. Jadi istirahat siang itu seperlunya saja, dan memang disarankan untuk istirahat di malam hari dengan jangka waktu yang cukup, baik gitu ya. Nah, demikian saya jelaskan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.